Alhamdulillah ya, di hari ini saya bisa berada di hadapan antum wa antuna semua. Ya, insya Allah akan memberikan sedikit nasihat ya. Walaupun ada manfaatnya, alhamdulillah, khususnya buat diri saya sendiri, umumnya buat santriwan santriwati semua. Alhamdulillah pada sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Iwan juga semuanya sehat ya. Ada yang ngantuk? Enggak. Ahwat ada yang ngantuk? Wah, siap. Kalau ada yang ngantuk, nanti akan saya suruh berdiri. Iwan ada yang ngantuk, saya suruh berdiri. Ahwat ada yang ngantuk atau tidur, nanti disuruh berdiri ya. Seperti tadi, kalau Iwan mah ketika zikir pagi ada yang nurutan, langsung disuruh berdiri di depan. Seperti itu ya. Kalau Ahmad begitu enggak? Kalau lagi zikir ada yang nurutan gitu, sampai dijeleduk kepalanya, disuruh berdiri kan? Disuruh berdiri sama ya. Ya disamakan. Terus gimana kalau ustadznya ngantuk? Sama aja, ustadz berdiri gitu. Kalau ustadz tidur berani gak? Sama ustadznya, santrinya lagi berzikir, ustadznya atau ustadznya nurutan, mangga kepayun. Berani gak sama Tuhan? Gak berani karena takut gak beradab gitu. Itulah luar biasanya ya santri yang dulu ya, saking hormatnya, saking adabnya kepada guru, gak berani ya. Bahkan ketika kalaupun menemukan guru dalam kondisi salah pun, kalian tidak berani membenarkan, tidak berani ngasih tahu ya. Contoh lagi imaman, kemudian lupa lagi ya, nggak ada yang memberitahu, diam aja semuanya. Padahal hafalan santrinya lebih banyak daripada gurunya. Masya Allah ya, kasih tahu. Kalau ketika gurunya salah, kalau nggak bisa melanjutkan, kasih tahu ayat berikutnya apa ya. Nggak apa-apa ya, nggak bakalan tersinggung ya. Kan gurunya juga manusia ya, pernah lupa ya, pernah bersalah atau melakukan kesalahan. Baik, para santri semua, alhamdulillah di Jumat ini tanggal 17 ya, tahun baru bulan Januari, saya bisa bersua kembali setelah sekian lama. Kebetulan yang ini menggantikan yang tidak bisa hadir. Dulu pernah kita membahas masalah apa? Masih ingat kan? Masalah adab. Ya, betul. Masalah adab. Kalau masih ingat, ada yang tahu tidak? Adab itu apa? Apa? Tanya. Bisa nyetek dulu ya. Sini nyeteknya. Karena kalau di HP segala ada ya. Ustaznya curang, ustaznya nyetek sendiri. Gak apa-apa ya. Di antaranya apa? Adab itu apa? Menerapkan segala yang dipuji oleh orang lain ya, menerapkan segala yang dipuji oleh orang lain, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, atau setiap perbuatan, setiap ucapan yang akan mendapatkan pujian, itu namanya adab. Setiap perbuatan yang mendapatkan pujian, contohnya apa? Ayo, apa contohnya? Perbuatan yang suka dipuji oleh orang lain apa? Contoh
ketika melewati orang yang sedang duduk di depan kita, ketika berpapasan dengan orang lain, maka adabnya yaitu apa? Permisi atau assalamualaikum atau punten gitu ya, betul nggak? Itu adalah salah satu contohnya. Dan ketika kita melakukan itu, maka akan dipuji, bener ya? Aduh, si Ujang meni bager gitunya, meni sopan, lewat wae, assalamualaikum punten, kan dipuji. Tapi sebaliknya, ketika perbuatan itu tidak mendapatkan celaan, maka itu bukan adab. Contohnya tadi, ketika kita melewati orang, kita hanya lewat aja, slow. Apa yang diucapkan? Kata budak nggak punya adab, nah, gitu kan? Main lewat-lewat aja, nggak salam, nggak punten, betul? Nah itulah adab. Jadi adab itu setiap perbuatan atau perkataan yang mendapatkan pujian, maksudnya perkataan dan perbuatan yang baik. Contoh lagi, ketika mau makan, kita menggunakan tangan kanan, karena itu adalah adab makan. Coba sebutkan adab ketika makan apa saja. Satu tadi sudah saya sebutkan, menggunakan tangan kanan. Yang kedua, duduk. Yang ketiga, baca doa. Yang keempat, jangan berbicara. Yang kelima, jangan bersuara makannya dengan ulang. Jangan. Itu adalah adab. Apalagi yang keenam, ayat dalam hadis, jangan mengambil lauk yang jauh dari kita. Makan di sini karena kita pengennya daging ayam, ngarongkong ke sana. Jauh. Nah, itu adalah adab, nggak boleh. Terus apa lagi? Jangan mendahului orang yang lebih tua. Contoh, ketika kita mau makan, ada guru atau ada orang tua, ada kakak, ya. Maka ketika kita duduk langsung ngelas. Jangan, tunggu dulu orang yang lebih tua dari kita. Ada orang tua, ada kakak kita. Nah, itu adalah ada. Maka kalau kita melaksanakan, kalau kita melakukan perbuatan tersebut, maka akan timbul pujian. Itu namanya adab. Kalau sebaliknya berarti kurang adabnya. Masya Allah, sama nikmat ya. Minum naon eta? Minum naon? Kopi? Bukan apa? Energen? Susu? Masa kamu minum susu, saya air putih? Gimana ini ya? Ya udah nggak apa-apa, nanti saja kalau udah selesai. Nah itu ada. Kemudian yang kedua, adab itu tadi sudah disampaikan, yang berbentuk pujian berarti dinamakan adab yang baik. Sebaliknya nggak usah. Yang berbentuk celaan berarti itu adalah adab yang buruk. Jadi ada dua ya. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Ayo, apa perbedaan adab dengan akhlak? Ya. Kalau adab, apa adab itu?
Bisa dikatakan adab itu adalah peraturan yang baik atau adat-adat kebiasaan yang baik. Contohnya tadi, contoh santri yang baik itu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan ya. Jadi kalau adab itu peraturan atau adat atau kebiasaan yang baik. Contohnya tadi makan. Pertama baca doa. Kedua pakai tangan kanan. Kalau mau makan nggak pakai tangan kanan, pakai tangan kiri kan nggak baik ya. Kalau tangan kiri itu nggak baik, maksudnya nggak baik dalam melaksanakan atau menggunakannya. Kalau akhlak itu adalah sudah menjadi tabiat atau sikap spontan, itu namanya akhlak. Latihan dari adab berbuah akhlak. Paham nggak? Jadi untuk berbuah akhlak itu latihannya dari adab dulu. Latihan, dilatih, dibiasakan, karena itu suatu peraturan. Maka ketika kita melakukan sesuatu, tidak perlu disuruh lagi. Ketika kita lihat orang lain mau lewat, spontan dari hati, punten, assalamualaikum. Atau ketika kita berbicara, kita menggunakan bahasa yang lembut, tanpa diperintah lagi, tanpa ditekan lagi, dan itu keluar dari hati kita. Nah, itulah akhlak. Paham tuh? Paham nggak? Akhlak itu seperti itu. Jadi akhlak kita ini ujug-ujug datang dari hati gitu. Ya, mau makan pakai tangan kanan langsung. Enggak sugan mau makan ke tangan kiri dulu, baru disuruh pakai tangan kanan. Nah, itu bukan akhlak. Akhlak itu datang spontan, refleks dari hati kita. Ketika ada ustaz salim ujug-ujug nyamperkeun dan sesuntangan, itu adalah akhlak. Tapi itu teh bukan terpaksa, datangnya dari hati kita. Itu adalah akhlak. Paham ya? Paham. Ini hanya mengulang saja perbedaan antara adab dengan akhlak. Di antaranya adalah itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab sesama kepada sesama ya, atau terhadap teman kita. Masih ingat tidak? Yang pertama apa? Yang pertama adab terhadap sesama ya, terhadap sesama yaitu nanti ada banyak ya. Adab terhadap sesama itu bisa kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman ya, adab kepada teman kita ya. Dan saat ini dulu kita pernah membahas adab kepada teman kita ya, atau sesama teman seperti kalian. Ini seperti Iwan, akhwat ya. Jangan digabungkan Iwan dengan akhwat, jangan. Coba Iwan saja, akhwat saja. Dulu kalau tidak salah pernah membahas yang pertama, yaitu adabnya atau peraturannya atau baiknya kepada teman itu harus memilih teman bergaul. Memilih teman bergaul atau memilih teman dekat. Ada teman dekat itu siapa? Bukan teman perempuan kita, bukan. Atau perempuan teman dekat laki-laki, bukan. Ini mah teman sesama laki-laki. Harus dipilih memilih teman itu ya. Tidak boleh sembarangan kita nemu teman di diskotik jadiin soulmate, jangan. Kita nemu teman di atas jembatan
dijadiin bestie, jangan ya. Atau kita nemu seseorang di atas pohon pakai baju putih, rambut terurai, kita jadikan teman, jangan. Karena itu mah kuntilanak. Di atas pohon kuntilanak tempatnya bukan? Iya, bukan ya, karena nggak ada kuntilanak ya. Allah tidak menciptakan kuntilanak. Atau lagi jalan-jalan malam, ayam udah beletik, ada anak kecil botak, jadiin teman, ternyata itu adalah tuyul. Mending temenan sama tuyul biar banyak uang. Jangan ya, jangan berteman sama yang seperti itu. Atau berteman, mohon maaf, dengan orang-orang yang itu kalah kemana ya, tato banyak, terus rambut gitu, harus pilih-pilih. Kalau memilih teman, kalau mencari teman, carilah di tempat yang baik. Ketika kajian, banyakkan teman di tempat kajian. Ketika di pesantren, ya, sama ahwat juga. Mencari teman hidup, carilah di kajian, carilah di pesantren, gitu ya. Ripah, cari teman hidup, jangan di mana wae. Ya, cari di tempat-tempat yang baik. Ya, pesantren, ada ustaz, ada gurunya, jangan pilih yang itu. Ya, pertama cari teman. Ya, karena teman itu adalah cerminan diri kita. Tuh, kalau kita pengen tahu diri kita, lihat temannya. Kalian lihat Ustaz bagaimana? Lihat teman Ustaz. Pernah tahu teman Ustaz siapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Alhamdulillah, sengaja saya sembunyikan. Ya. Kalau pengen tahu pengen tahu seorang, lihat temannya. Temannya siapa? Oh, temannya Ustaz semua, Masya Allah. Temannya penghafal Quran semua. Temannya yang getol kajian semua. Temannya yang jago futsal semua. Temannya yang jago main bola. Lihat dari situ. Berarti ini adalah seseorang yang kalau temannya jago main bola, berarti dia ahli sepak bola. Kalau temannya Ustaz semua, Masya Allah, luar biasa. Syukron ya. Padahal nggak usah satu sarang tui. Ya, lihat temannya penceramah semua, nah itu bagus. Ya, cari teman seperti itu. Temannya tukang olahraga, berarti dia suka olahraga. Ya, karena jarang ketika seseorang bergaul dengan yang lainnya tidak menyesuaikan diri, jarang. Ya, kalau perempuan gitu, kalau kalian suka baca, ya, atau suka ke perpustakaan, pasti jadi teman yang suka baca juga, betul kan? Kalau yang kalian nggak suka baca, nyari teman yang suka baca pasti boring. Ya, kesel gitunya gimana gitu. Maka lihat temannya. Sama Iwan juga. Kalau kalian sukanya poli, nggak mungkin, nggak bakalan nyari teman yang suka futsal. Pasti yang nyari yang poli lagi. Ya, kecuali kabawakeun terbawa jadi tukang futsal. Maka lihat temannya. Oh, berarti ini anaknya suka olahraga. Oh, ini berarti anaknya suka ilmu karena suka membaca. Oh, ini anaknya berarti suka kajian karena temannya suka ada di kajian-kajian. Gitu. Makanya di teman harus selektifnya, cari teman yang betul-betul baik. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan perumpamaan seorang teman. Ya. Kata Rasul, pemisalan teman dulu yang soleh
dan yang jelek akhlaknya bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, kata Rasul, perumpamaan teman kita baik atau buruknya, perumpamaannya seperti kita bergaul dengan seorang yang tukang apa tadi? Minyak wangi atau parfum dan pandai besi. Kenapa demikian? Karena ketika kita bergaul dengan orang yang jualan parfum, maka kita akan kebagian wanginya. Ya, kalau kita gaul sama orang yang banyak parfum, yang jualan parfum, karena kita main di situ pasti baju kita ke bawah wangi. Sebaliknya, ketika kita memilih teman yang bergaul dengan kita yaitu tukang pandai besi, ya mohon maaf ini kata Rasul, maka kita akan kecipratan ininya apa namanya itu teh? Ada yang suka pandai besi di sini? Ada nggak? Jadi pandai besi itu kan besi dibakar, api. Nah kita kena cipratannya. Tahu kan cipratan dari besi kena baju jadi bolong atau kena sulutan api sehingga kita akan terbakar. Itu adalah perumpamaan teman kita ya. Jadi jangan sampai kita berteman dengan salah orang. Pilih teman kita, pilih sahabat dengan baik gitu. Jangan sampai salah memilih sahabat. Kalau tadi ya, kalau dagang parfum ya minimal dapat diskon beli parfum gitu ya. Iya, karena teman kita ya. Atau minimalnya kebagian wanginya. Kalau kita contoh bergaul dengan ustaz atau dengan anak-anak penghafal Quran, maka akan kebagian wanginya. Oh iya, dia mah gaulnya sama penghafal Quran, berarti dia sepertinya hafal Quran juga. Ya, atau contoh bergaul dengan orang yang suka mabuk, maka orang pun akan menganggap oh berarti dia suka mabuk karena temannya suka mabuk, walaupun tidak menutup kemungkinan yang tidak seperti itu. Jadi yang pertama apa? Harus memilih teman kita. Yang kedua yaitu ya, adabnya yaitu harus mencintai karena Allah. Berteman, bersahabat haruslah didasari karena Allah. Jangan kita berteman dikarenakan yang lainnya, dikarenakan dia kaya sehingga bisa kita pinjam uang, jangan. Atau dikarenakan dia mah gampang dikorotan misalnya, gampang dipinta, gampang dikorotan, gampang ini itu. Atau kita berteman karena dia mah gampang disuruh-suruh misalkan. Ada seperti itu? Ada, biasanya ada. Jadi dia mah dijadikan apa gitu sama kita pengen bikin itu, tolong bikinin dong, beliin dong, buatin dong, apalagi pijitin dong, bagian kerja sapuin dong, beresin dong. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita berteman sama teman kita, maka harus didasari karena Allah. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaunginya mereka di dalam naunganku di hari di mana di situ tidak ada naungan selain naunganku. Ya, ingat dulu pernah saya sampaikan di mana nanti tidak ada naungan. Ya, pada masa tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, di situ pun akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita
Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu disunahkan memberikan nasihat. Ya. Ya, sesama teman itu, teman yang paling baik itu bukanlah teman yang mengiyakan semua perkataannya, bukan. Tapi teman yang baik itu teman yang bisa menasihati teman kita, atau teman yang bisa dinasihati. Ya, banyak kan terjadi seorang teman dia selalu membenarkan perkataan temannya, mengiyakan padahal itu belum tentu benar. Ya, tetapi seharusnya seorang teman itu harusnya bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan nasihat ketika dia salah, ya. Saling bertukar kebaikan, apabila salah diingatkan, apabila benar diteruskan, dilaksanakan. Ya, karena apa? Karena ad-dinu an-nasihat. Ya, karena agama itu adalah nasihat. Jadi berteman teh jangan hanya berteman jalan-jalan saja. Berteman teh jangan hanya berteman kumpul-kumpul saja. Jangan berteman teh hanya berteman main bola saja, futsal saja. Ketika enggak futsal enggak berteman, tidak. Ya, tapi berteman itu harus ada baiknya, harus ada positifnya, yaitu saling menasihati. Ketika kita dalam kondisi kurang baik, kita minta teman kita, yuk nasihati saya, ya, yuk nasihati saya merasa hari ini saya kurang baik perilaku saya. Atau sebaliknya, ketika teman kita kurang baik perilakunya, yuk dinasihati. Dede, Ucu, Nyai, Akang, itu mah tidak boleh berbuat demikian, itu dilarang agama. Ketika teman kita salah dinasihati. Jangan dikarenakan ini mah teman saya, jadi biarkan saja jangan dinasihati. Ya. Tapi kalau ini musuh saya, baru pekanya disalahkan, dinasihati. Jadi seorang teman itu harus bisa saling menasihati. Jangan cuma bisanya ngago si sesama teman teh bisanya ngago si ngerum si apalagi ngegibah, nggak boleh. Ya, harus bisa saling menasihati. Ketika salah dinasihati, ketika benar dipuji. Ya bagus, Uti, ini kerudung kamu bagus nih, besar. Aku juga mau bikin yang besar kerudungnya biar menutupi. Uti, ini mah kerudungnya agak kecil ya, mendingan diganti saja sama yang lebih besar. Nggak apa-apa, saling menasihati. Atau Iwan, kamu ya tadi ngomongnya kasar, nasihati, nggak boleh ngomong kasar, karena itu bukan akhlak yang terpuji. Jangan dibiarkan ngomong kasar, biarin perilaku nggak baik, dibiarin. Jangan mentang-mentang bestie kita, mentang-mentang teman kita dibiarkan, tidak boleh. Ya. Itu berapa tadi? 3, 3. Kemudian yang berikutnya yaitu saling tolong menolong. Ya, sesama teman itu harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, harus saling tolong menolong. Ya, ketika teman kita butuh sandaran pundak, ya, saya butuh pundak buat bersandar nih, minjem dong pundaknya, dikasih pundak sapi. Jangan ya, dikasih nih pundak saya, silakan bersandar.
Dikala teman kita sedang sedih, saya butuh curhat, butuh pencerahan, mau nggak mendengarkan curhat saya? Oh iya sok, mangga curhat. Tolongin gitu. Ketika lagi susah menghafal, Aki, kenapa kamu melamun saja? Saya lagi kesusahan. Susah apa? Susah menghafal. Oh iya, saya punya tipsnya. Wah, kasih tahu. Saya mah dulu kalau susah menghafal gini. Saya mah dulu kalau susah gini. Nah, tolongan, gitu, ditolongin gitu. Ya. Jangan hanya menolong materi saja. Ya. Dalam kondisi pengen jajan, gak punya uang, tolongin, bukan cuma itu saja. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam dosa, atau wal 'udwan, dalam permusuhan. Ya, jangan tolong menolong dalam dosa, kemaksiatan. Ada teman kita mencuri, kita tutupi. Atau ayo kita mencuri bareng-bareng. Ayo, saya ditutupan biar gak ketahuan sama ustaz. Nah, gak boleh. Tidak boleh menolong dalam hal dosa, dalam kemaksiatan. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya. Kita cepatkan saja. Yang berikutnya yaitu sesama saudara mestinya saling merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri. Ya, sesama teman mestinya saling merendahkan, tidak menyombongkan, atau tidak meremehkan yang lain. Merendahkan atau tidak boleh menyombongkan. Ya. Saya mah putra Raden misalkan, sombong. Saya mah dari keturunan Raden naon gitulahnya banyak. Saya mah dari anaknya ini, saya mah keturunan ini. Nah, tidak boleh menyombongkan dan tidak boleh meremehkan. Ya, teman kita sendiri, ya, saudara kita sendiri, kita remehkan. Si fulan mah gini, paling juga sanggupnya segitu. Gak boleh seperti itu, ya. Ternyata tidak semua orang yang lemah itu lemah, ya kan? Lemah misalkan dari badannya kecil gitu, tenaganya kecil, apalagi, tapi ternyata hafalannya banyak, masya Allah. Makanya tidak boleh meremehkan. Ada yang lulusan dari pesantren, kemudian berpenampilannya bagus, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Makanya tidak boleh meremehkan. Ini ada adik kelas saya, diremehkan, gak boleh. Ya, kita ini adalah saudara, semuanya sama. Ya, al muslimu akhul muslim. Mau kelas 1, mau kecil, mau besar, mau tinggi, mau pendek, itu adalah saudara kita. Maka kita tidak boleh meremehkan, apalagi sampai kita sombong. Ya, ingat ya, kita kalau sombong mau masuk surga tidak akan jadi. Ya, makana apa ayatnya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tidak boleh ya sombong. Kemudian berikutnya yaitu apa? Berbaik sangka kepada saudara
ya, berbaik sangka kepada saudara kita atau kepada teman kita, ya. Tidak boleh suudzon sama orang lain, ya. Tidak boleh berburuk sangka sama teman kita, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, surat apa? Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada teman kita sendiri, ya. Pernah suatu hari ketemu dengan teman kita, tapi enggak nanya langsung, si fulan ini sombong, enggak nanya. Jangan, ya. Kita harus husnuzon. Oh, mungkin dia lagi terburu-buru, mungkin dia lagi enggak fokus sehingga tidak melihat kita. Maka tidak boleh berburuk sangka, ya. Haruslah berhusnuzon, berbaik sangka. Nah, berikutnya cepetin aja ya, udah jam 11, jam 6. Berikutnya yaitu memaafkan kesalahan dan menahan marah, ya. Ya, memaafkan adalah sifat yang baik, ya. Dan di dalam pertemanan, ya, di dalam berteman pasti ada yang namanya perselisihan. Di dalam berteman pasti ada yang namanya salah paham. Ya, sekumaha kita dekat dengan teman kita pasti ada perselisihan. So, pernah nggak kalian seperti itu? Pernah, pernah. Teman sendiri dekat banget dari kecil sampai besar. Suatu hari ada kejadian yang, ya, akhirnya salah paham dan kedua-duanya egois, kedua-duanya nggak bisa menahan amarah, ya akhirnya yang tadinya berteman jadi bermusuhan, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka sikap pemaaf adalah merupakan sifat yang baik. Ketika teman kita berbuat salah, ya, berbuat hilaf kepada kita, maka maafkan, ya. Maafkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada yang tahu ayatnya? Surat Ali Imran ayat 134. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal 'afina 'anil nas. Maka jadilah orang yang pemaaf, yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Ingat, ketika orang lain berbuat salah, tidak menutup kemungkinan kita sendiri pun akan berbuat salah juga. Pasti akan pernah berbuat salah. Ketika kita bisa memaafkan orang lain, itu tidak membuat kita menjadi orang yang hina. Ya, udah saya maafkan, apakah saya jadi hina? Tidak. Justru kita akan menjadi orang yang lebih mulia ketika kita bisa memaafkan orang lain. Dan orang yang yang meminta maaf pun sama, tidak menjadi dia seorang yang hina, justru dia menjadi orang yang mulia, ya, luar biasa ketika dia mampu menahan dirinya, mengubur egonya dan meminta maaf kepada teman kita. Itu ada berapa poin? 7. Yang terakhir, tidak boleh menggunakan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, sesama teman itu, sama saudara, tidak boleh menggunakan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Supaya kalian seperti itu,
maaf ya, si Anu di panggilannya itu apa dilaninya itu, maka itu tidak boleh ya. Si pendek misalkan apa ya contoh ya, si jangkung atau si gembul. Tahu gembul kan? Tahu gembul kan? Gembul teh oke makan gitu. Wah, makannya banyak. Atau si tumor. Kemana sih si tumor nggak kesini? Salahnya siapa si tumor? Tuman? Eta